Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan membahas kasus topik 5 mengenai pengaruh sosial dan peer pressure dalam pengelolaan keuangan. Adapun kasus yang kami angkat yaitu mengenai FOMO atau fear of missing out, dilema antara gaya hidup, tekanan sosial, dan kesehatan keuangan pada generasi Z. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Sucihanti dengan akhiran di 018 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Saryani dengan akhiran di 027 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Madira Sastrianjani dengan akhiran NIM 031 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Nova Balikan Nugraha dengan 36 akhir 039 dan teman saya. Perkenalkan, saya Putra Eka Febrian dengan NIM akhir 152. Baik, apa sih yang melatar belakangi kelompok kami untuk membahas topik pada kesempatan kali ini? Jadi untuk latar belakangnya, yang pertama itu adalah FOMO itu sendiri atau fear of missing out. Di mana topik ini sangatlah relevan dalam kehidupan masyarakat modern, di mana FOMO ini pastinya kita sering banget untuk melihat di kehidupan sehari-hari, baik itu di media sosial ataupun di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, individu itu mulai terdesak untuk mengikuti tren di mana adanya media sosial dan lingkungan sekitar mereka yang membuat mereka itu secara tidak langsung melakukan pengeluaran yang impulsif dan juga mengancam kesehatan keuangan. Bagaimana tidak, karena setiap adanya hal-hal atau tren-tren yang baru yang membuat mereka mengeluarkan uang untuk mengikuti tren tersebut, yang padahal hal tersebut itu tidak ada di dalam list mereka. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang impulsif, sehingga itu tentunya pasti akan mengancam kesehatan keuangan, karena uang yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal di keperluan yang mendatang malah kita gunakan untuk hal-hal yang kita tidak perlu, seperti itu. Nah, jadi adapun solusi yang kelompok kami berikan untuk tema yang kami ambil pada kesempatan kali ini yaitu adalah terkait dengan edukasi finansial atau perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang bijak. Baik, adapun rumusan masalah yang kelompok kami angkat, yakni adalah yang pertama, apa sih hubungan antara FOMO dan peer pressure? Kemudian yang kedua, mengapa sih FOMO itu dapat mempengaruhi gaya hidup dan pola perilaku konsumsi individu di tengah tren media sosial dan era digital? Kemudian yang ketiga, mengapa FOMO dan peer pressure itu berdampak pada keputusan keuangan yang buruk? Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi perencanaan anggaran yang baik agar dapat mengatur prioritas keuangan dan terwujudnya kesehatan keuangan. Baik, dengan demikianlah latar belakang dan juga rumusan masalah dari adanya topik pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait apa sih hubungan antara FOMO atau fear of missing out dengan peer pressure. Nah, jadi teman-teman, seperti yang diketahui, FOMO ini kan mendorong individu untuk merasa khawatir jika mereka tidak mengikuti tren di media sosial yang sedang populer tentunya. Nah, ditambah dengan adanya perasaan peer pressure ini, yang dimana dapat memperkuat perasaan FOMO tersebut dengan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan lingkungan sosial mereka. Jadi teman-teman, sebenarnya hadirnya FOMO ini berawal dari sifat peer pressure dalam diri kita, di mana kita ini merasa takut akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar kita jika kita tidak mengikuti tren yang sedang populer di lingkungan sekitar kita tersebut. Nah, dari perasaan kekhawatiran dan ketakutan ini muncullah sifat FOMO di dalam diri kita secara tidak langsung teman-teman, yang mendorong teman-teman sendiri untuk harus mengikuti tren apapun yang sedang ada di lingkungan sekitar teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua terkait pengaruh FOMO terhadap gaya hidup dan pola perilaku konsumsi. Sebelum kita mengaitkan pengaruh antara FOMO dengan gaya hidup dan pola perilaku konsumsi, ada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ningsih dan Halidi pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa 70% dari responden yang terlibat dalam belanja di e-commerce selama acara Harbolnas mengaku termotivasi oleh FOMO. Faktor pendorong lainnya termasuk tekanan sosial untuk mengikuti tren, dengan 55% responden menyatakan bahwa mereka membeli produk karena teman-teman mereka sendiri juga melakukannya. Nah, dari sini itu kita bisa melihat bahwa pengaruh FOMO itu sangat kuat sekali terhadap gaya hidup kita dan juga tentunya pola perilaku konsumsi kita untuk kedepannya. Nah, dengan adanya sifat FOMO dalam diri kita ini bisa saja memicu pola hidup yang buruk. Contohnya, pola hidup yang konsumtif, yang apa-apa itu harus dibeli dengan cepat dan juga cenderung cenderung impulsif, teman-teman. Jadi maksudnya impulsif di sini adalah
tidak memikirkan kondisi keuangan kita saat ini. Jadi jika ada sesuatu tren yang baru itu, pokoknya kita harus beli tanpa memikirkan keadaan keuangan kita dan juga kebutuhan keuangan kita untuk kedepannya. Dan itu adalah hal yang buruk, teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pada bagian ini akan membahas dampak FOMO dan peer pressure pada keputusan keuangan yang buruk. FOMO membuat kita merasa harus selalu mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal. Namun, hal ini dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan kita. Misalnya, mengikuti tren secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial bisa membuat pengeluaran kita menjadi tak terkendali. Bahkan bisa memicu utang karena kan kita membeli barang yang tidak kita butuhkan. Akibatnya, kita kesulitan menabung dan sebagian penghasilan kita habis untuk kebutuhan konsumtif. Sebaliknya, jika kita dapat menunda keinginan mengikuti tren dan fokus pada kebutuhan utama, tentu saja keuangan akan lebih terjaga. Kita bisa menyisihkan dana untuk hal seperti tabungan dan dana darurat yang penting untuk menjaga kestabilan finansial kita di masa mendatang. Nah, jadi pilihan tersebut ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus mengikuti tren dengan risiko finansial yang besar, atau lebih bijak dalam mengelola keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai strategi perencanaan anggaran pribadi. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, ada 5 langkah perencanaan keuangan pribadi yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu ada mengevaluasi kondisi keuangan saat ini. Kita harus memperhatikan jumlah pendapatan, status perkawinan, pekerjaan, dan usia dan juga kesehatan. Yang kedua, menyusun tujuan-tujuan keuangan. Kita harus menentukan target jangka pendek dan panjang seperti melanjutkan studi, menabung sejumlah uang, atau membeli aset dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, kita harus menyusun perencanaan anggaran pribadi dan alternatifnya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Kita harus merencanakan pengeluaran dan pendapatan secara detail. Misalnya, mengalokasikan 200.000 per bulan untuk transportasi dan juga 1 juta untuk kebutuhan konsumsi. Yang keempat, melaksanakan perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan disiplin. Kita harus fokus pada prioritas keuangan dan menghindari pengeluaran-pengeluaran impulsif. Dan yang terakhir, yaitu mereview dan menyempurnakan rencana keuangan kita. Kita harus selalu mereview dan juga menyesuaikan rencana jika terdapat kondisi keuangan yang berubah, seperti adanya perubahan pendapatan. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial yang lebih bagus pada masa mendatang. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas kasus mengenai pengaruh sosial dan peer pressure, di mana sebut saja kasusnya di sini adalah kasus si AB Kecuta. AB Kecuta ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Undiknais dan aktif mengikuti organisasi mahasiswa pada kampus tersebut mulai dari bulan Juni 2024. Nah, sebagai anak organisasi, AB ini memiliki sifat yang gengsian dan pastinya tidak enakan dengan teman-teman sebayanya di organisasi tersebut kalau ia menolak. Nah, sifat yang tidak enakan ini membuat AB itu selalu mengiyakan tawaran teman-temannya, walaupun tawaran temannya tersebut sebenarnya tidak terlalu penting untuk AB. Nah, suatu hari ketika terdapat program kerja yang dijalankan oleh AB dan teman-temannya, itu sudah selesai, teman-teman ini mengajak dia untuk nongkrong di coffee shop. Dan akhirnya lagi dan lagi AB mengiyakan tawaran temannya tersebut. Dan permasalahan ini tidak hanya terjadi sekali saja, bisa saja sebulan hingga 6 kali nongkrong berkedok rapat yang tidak efektif. Namun karena AB orangnya juga FOMO, dia takut ketinggalan topik-topik kekinian dan tren-tren di media sosial yang dibicarakan di tongkrongannya, makanya dia selalu mengiyakan tawaran temannya tersebut. Nah, pada suatu malam di coffee shop, teman-temannya lagi membicarakan sepatu-sepatu branded yang memang lagi tren di aplikasi Tok, sebut saja mereknya itu Nasti. Nah, circle organisasinya AB, sebut saja namanya The Boys, ingin tampil kompak pada acara ulang tahun universitas dengan menggunakan sepatu keluaran terbaru tersebut. Sebenarnya, AB memang menginginkan sepatu tersebut dari lama, namun fungsinya itu untuk olahraga, bukan untuk dipakai saat ulang tahun universitas. Jadi bisa dibilang sepatu itu sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk AB. Lagi pula uang yang dipegang AB sekarang itu belum cukup untuk membeli sepatu tersebut. Namun karena teman-temannya terus merayu, tekanan dari teman-teman sebayanya, sehingga dia itu mengiyakan lagi dan berpikir cara merayu ayahnya agar membantu membelikan sepatu tersebut. Nah, sangat disayangkan sekali ya teman-teman karena FOMO dan peer pressure sampai meminta uang tambahan kembali ke ayahnya. Nah, jika perencanaan keuangannya si AB ini baik, seharusnya AB itu dapat memilih dan memilah dengan bijak mana sih kebutuhan dan mana keinginannya dia, serta memetakan prioritas yang memang dari skala tertinggi dan skala terendah. Dapatkah kamu untuk membantu AB Kecuta menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya?
personal budget planningnya AB pada bulan Juni itu sangat berantakan. Nah, bayangkan jika kita adalah AB kejuta, bagaimana kita akan mengatur prioritas keuangan kita. Yuk buatkan strategi perencanaan anggaran pribadi versi kita. Berikut juga dilampirkan tentang informasi tentang AB pada next slide. Nah, jadi pada dasarnya kita disuruh untuk membantu AB untuk membuatkan financial budget planning agar dia tidak terus-terusan FOMO dan juga konsumtif. Baik, ini sudah ada informasi yang dapat membantu kita untuk membuatkan anggaran untuk AB. Di mana pendapatan AB itu hanya dari uang bulanan AB dari ayah sebesar 2 juta, dan ada juga pengeluaran rutin AB seperti groceries and food, bahan makanan dan food, dan transportation, ada college equipment untuk keperluan kuliah, paket data internet, nongkrong di coffee shop, skincare, nonton bioskop dan refreshing, dan AB juga mempunyai keinginan untuk membeli sepatu Nike sebesar Rp1.500.000. Nah, bagaimana kita membantu AB di sini? Untuk membantu AB, kita buatkan AB anggaran bulanan dengan memakai skema budget 50-30-20 sesuai dengan website resmi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan skema budget 50-30-20. Nah, di mana 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Nanti kita akan petakan mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan, dan mana yang akan kita anggarkan untuk tabungan dan investasi. Nah, ini dia monthly budgeting yang dibuatkan oleh kelompok 5 untuk AB, di mana hal pertama yang kita lakukan adalah menginput jumlah income atau pendapatan, di mana AB pendapatan bulannya adalah sebesar 2 juta. Setelah kita mengetahui pendapatan kita berapa, kita akan petakan menggunakan skema budget tadi, yaitu 50-30-20, di mana 50 untuk living. Jadi di bagian cash flow summary itu sudah tertera budget untuk living sebesar 1 juta karena 50% dari pendapatan itu adalah 1 juta. Lalu ada untuk saving sebesar 20%, 20% dari 2 juta itu adalah 400.000, dan untuk playing atau untuk keinginan atau hiburan itu 30% dari pendapatan sebesar 600.000. Nah, nanti setelah kita sudah mengetahui budget kita itu berapa untuk living, saving, dan playing, kita akan buat expense list apa saja keperluan merincinya dari setiap kebutuhan itu, setiap setting itu, plan playing itu. Dan jangan lupa nanti kita juga membuatkan selain membuatkan budget, itu membuatkan aktualnya berapa, dan itu akan dibahas pada next slide. Nah, di sini juga sudah ada kategori percentage, living, saving, dan playing. Nah, sudah ada gambaran besar ya mengenai budgeting AB, dan selanjutnya lebih rinci akan dibahas pada next slide oleh rekan saya. Baik, Ibu dan juga teman-teman sekalian, jadi tadi Kak Chandra sudah menjelaskan terkait dengan kasus AB, di mana AB kejuta ini adalah orang yang sangat begitu mengikuti FOMO, dia sangat boros dan ingin untuk membelanjakan barang-barangnya, tapi dia ingin menabung untuk membeli sepatu branded. Nah, jadi adapun salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah kita harus menggunakan dengan prioritas keuangan, di mana ketika kita dihubungkan dengan perusahaan, di perusahaan itu selalu dia menentukan prioritas keuangannya sebelum lanjut ke bulan berikutnya, di mana tujuannya ini adalah untuk perencanaan dan untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran dan juga pendapatan dari perusahaan tersebut. Dan begitu juga dengan diri kita sendiri, setiap bulannya kita wajib untuk menulis apa sih sebenarnya kebutuhan, baik itu kebutuhannya itu 50%, seperti yang tadi sudah katakan, tabungan, dan juga hiburan yang kita miliki. Jadi yang pertama yang harus dibuat itu adalah kategori summary. Summary itulah kategori apa sih sebenarnya yang kita ingin beli untuk di bulan ini. Jadi kategori yang ingin dibeli oleh AB itu adalah tentang misalnya kebutuhan sehari-hari, kemudian nongkrong di kafe, dan juga nonton. Nah, expense list ini adalah pengeluaran yang dimasukkan dalam beberapa golongan. Jadi ada 3 golongan yang kita buat di sini. Yang pertama itu adalah living itu adalah kebutuhan dia sehari-hari. Terus yang kedua itu adalah saving, tabungan sebanyak 20%, dan juga playing itu adalah hiburannya dari si AB kejuta ini sendiri sebesar 30%. Nah, cash flow percentage ini adalah bagaimana kita mengetahui agar secara sederhana, secara gamblang kita mengetahui, oh ternyata di sini kita mengetahui bahwa kebutuhan sehari-harinya si AB kejuta ini itu lebih besar daripada dia nongkrong coffee shop. Itu yang harusnya sebenarnya dilakukan oleh AB kejuta, bukan terjadinya suatu pemborosan seperti yang di awal. Nah, jadi grand totalnya itu adalah sekitar 1.910.000
Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada living, kemudian ada saving juga, kemudian ada hiburan juga. Nah, jadi teman-teman mau ikut FOMO, ikutan tren, peer pressure, jadi sebaiknya kita tunda dulu, lebih utamakan untuk kesehatan keuangan kita sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman ketika pengen beli sesuatu bingung nih, saya harus buat apa ya ketika ingin membeli sesuatu? Sama halnya seperti Abi Kejuta ini. Dia harus membuat yang namanya saving tracker. Saving tracker ini adalah bertujuan untuk berapa sih tabungan yang saya ingin miliki dan berapa tabungan yang harus saya lakukan setiap hari, berapa tabungan yang harus saya masukkan setiap bulan, dan berapa tabungan yang kita harus masukkan setiap minggu. Jadi goalsnya menabung si AB Kejuta ini tuh sekitar 1.500.000 untuk membeli sepatu olahraga yang branded ya. Deadline nabungnya dia adalah 1 Juni 2025. Jadi jumlah yang terkumpul itu adalah 300.000. Kemudian berapa hari sih hitung-hitungannya itu sudah setahun ya teman-teman. Jadi setahun itu adalah sekitar 365 hari. Nah, jadi rekomendasi pembagian nabungnya itu ada nabung harian. Jadi dia nabung harian itu sebesar 4.110, kemudian nabung mingguan itu dia ada 28.767, kemudian ada nabung bulanan 123. Nah, jadi plan and tracker ini adalah bagaimana dia menabung setiap bulan, baik itu tanggal 11, tanggal 9, atau tanggal 8, intinya dia rutin setiap bulan. Jadi ketika dia sudah menabung, itu nanti dia di checklist. Nah, kenapa bisa false? Itu gara-gara dia belum melakukan proses penabungan. Makanya dia kenapa bisa false. Nah, selanjutnya saya akan membuat terkait dengan kesimpulan dari permasalahan FOMO, bagaimana kita menghadapi dilema antara gaya hidup, tekanan sosial, dan juga kegelisahan keuangan kita sebagai generasi Z di masa saat ini dengan pengaruh dunia digital. Jadi kesimpulannya yaitu ketika kita mengikuti FOMO ataupun ketika individu itu FOMO, dia akan lebih cenderung untuk berperilaku yang konsumtif pastinya, dan itu sangat merugikan dan ketidakbalansan stabilitas finansial di masa depan. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita pasti memerlukan yang namanya perencanaan anggaran yang baik. Salah satunya seperti saving tracker, dan juga petakan prioritas keuangan kita sebelum atau di bulan depan. Nah, jadi dengan memiliki anggaran yang terjelas itu, individu itu dapat mengatur prioritas keuangan mereka dan membuat keputusan yang lebih jelas. Mau dibawa kemana sih uang saya 2 juta ini? Nah, disinilah edukasi finansial itu memberikan peran yang sangat penting, dimana untuk membantu generasi muda ini, khususnya kita dengan banyaknya website yang sudah terjual, itu untuk memainkan atau lebih mudah kita untuk mengedit bulanan kita setiap bulan atau perencanaan keuangan kita setiap bulannya. Jadi dapat belajar untuk bagaimana kita dapat mengatasi tekanan sosial dan juga FOMO, serta menjaga keseimbangan antara gaya hidup yang diinginkan dan juga kesehatan keuangan yang baik, teman-teman. Nah, demikianlah presentasi materi dari kelompok kami terkait dengan FOMO, bagaimana kita menghadapi dilema antara gaya hidup, tekanan sosial, dan juga kesehatan keuangan pada generasi Z. Jadi, ada salah satu dari coach dari Robert Kiyosaki, yaitu don't work for money, makes it for you. Oke teman-teman, sekian Ibu dan juga teman-teman presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.